Perkenalkan, nama saya Muhammad Yarsan Radana dari Prodi D4 Teknik Listrik kelas 2025I dengan NIM 5509 1387 646. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang protokol komunikasi jaringan, yaitu HTTP, MQTT, dan COAP. Nah, ketiga protokol ini itu punya peran penting yang penting dalam proses pertukaran data di jaringan komputer, terutama pada aplikasi web dan sistem IoT. Di dalam presentasi ini saya akan membahas tentang pengertian masing-masing protokol, bagaimana cara kerjanya, serta perbedaan utama antara ketiganya. Dengan memahami ketiga protokol ini, kita bisa tahu kapan dan dalam kondisi apa setiap protokol itu cocok untuk digunakan. Nah, kita sebelum memulai pembahasannya, kita perlu paham dulu apa yang dimaksud dengan communication protocol. Ya, ini adalah suatu kumpulan aturan atau standar yang mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses antara dua perangkat atau lebih dalam sebuah jaringan. Protokol ini memastikan bahwa perangkat yang berbeda tetap bisa saling berkomunikasi dengan cara yang sama dan dapat saling memahami data yang dikirimkan. Dalam dunia teknologi, terutama pada sistem internet dan IoT, terdapat banyak protokol komunikasi yang digunakan. Tapi cukup tiga yang cukup populer, yaitu merupakan tiga protokol yang cukup populer dan paling sering digunakan, yaitu HTTP, MQTT, dan COAP. Masing-masing protokol punya karakteristik, cara kerja, serta tujuan penggunaan yang berbeda. Nah, kita mulai dari yang HTTP, yaitu HTTP itu singkatan dari Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol yang menjadi dasar komunikasi pada World Wide Web. Hampir semua aktivitas yang kita lakukan dengan internet, seperti membuka website, akses API, atau menggunakan aplikasi web, serta itu menggunakan protokol HTTP ya. HTTP itu bekerja dengan konsep client dan server. Klien biasanya berupa web browser atau aplikasi, sedangkan server adalah komputer yang menyimpan data atau layanan yang diminta oleh klien. Ketika kita membuat sebuah website, browser akan mengirimkan permintaan atau request ke user. Kemudian server akan memproses permintaan tersebut dan mengirimkan respons berupa halaman web atau data yang diminta. Nah, cara kerja HTTP itu menggunakan model request dan response. Langkah-langkahnya yaitu dimulai dengan klien mengirimkan request ke server yang bisa berupa permintaan atau untuk mengambil data, mengirim data, atau memperbarui sebuah data. Lalu server menerima dan memproses request tersebut. Setelah proses selesai, server akan mengirimkan respon kembali kepada klien. Respon ini biasa berisi status informasi dan data yang diminta, seperti halaman HTML, gambar, dan file lainnya. HTTP biasanya berjalan di atas protokol TCP yang memiliki keunggulan komunikasi yang lebih stabil dan reliable. Tapi karena menggunakan banyak header dan proses komunikasi yang cukup kompleks, HTTP bisa dianggap cukup berat jika digunakan pada perangkat IoT yang memiliki sumber daya terbatas atau pada perangkat IoT yang cukup simple.
Nah, kita lanjutkan ke MQTT. Protokol MQTT itu merupakan singkatan dari Message Queuing Telemetry Transport. Nah, beda dengan HTTP, MQTT itu pakai model komunikasi publish ke subscriber. Dalam model ini, perangkat tidak perlu komunikasi langsung satu sama lain, tapi sebagai gantinya mereka berkomunikasi melalui sebuah broker, yaitu server yang bertugas menerima, mengelola, dan mendistribusikan pesan. Karena dirancang dengan bandwidth terbatas, koneksi yang tidak stabil atau perangkat karena dirancang sebagai protokol yang ringan, MQTT ini cocok untuk digunakan pada jaringan yang memiliki bandwidth terbatas, koneksi yang tidak stabil, ataupun perangkat yang memiliki kemampuan komputasi yang kecil. Nah, cara kerjanya yaitu MQTT punya 3 komponen utama, yaitu publisher, broker, dan subscriber. Pertama, publisher, yaitu perangkat yang mengirimkan pesan atau data. Kedua adalah broker, yaitu server yang bertugas menerima pesan dari publisher dan mengatur distribusi pesan itu. Dan yang selanjutnya yaitu subscriber, atau perangkat yang menerima pesan dari broker berdasarkan topik tertentu. Prosesnya dimulai ketika publisher mengirim pesan ke broker dengan sebuah topik tertentu. Kemudian broker menyimpan dan meneruskan pesan tersebut kepada semua subscriber yang berlangganan pada topik tersebut. Nah, sistem MQTT ini membuat komunikasi menjadi lebih efisien dan fleksibel, terutama untuk sistem seperti sensor jaringan, smart home, sistem monitoring, dan perangkat IoT lainnya. Nah, yang terakhir yaitu protokol COAP, yang merupakan singkatan dari Constraint Application Protocol. COAP ini dirancang khusus untuk perangkat dengan sumber daya terbatas, seperti sensor kecil, perangkat embedded, atau perangkat IoT dengan daya rendah. Nah, secara konsep COAP mirip dengan HTTP karena menggunakan arsitektur REST, yaitu sistem komunikasi yang menggunakan metode seperti get, post, put, dan delete. Namun, perbedaannya adalah COAP dibuat lebih ringan dan lebih sederhana, sehingga lebih efisien digunakan pada perangkat yang memiliki keterbatasan dalam memori, daya, dan kapasitas pemrosesan. Nah, cara kerja COAP itu menggunakan model komunikasi client dan server. Nah, kan mirip seperti HTTP, yaitu klien akan mengirimkan request pada server untuk meminta suatu resource atau data. Lalu server akan proses permintaan dan mengirim respons kepada klien. Perbedaan utamanya dari HTTP dan COAP itu adalah COAP itu pakai UDP sebagai transport layer, bukan TCP yang digunakan HTTP dan MQTT. Karena UDP lebih ringan dan tidak memerlukan proses koneksi yang kompleks, komunikasi menjadi cepat dan lebih hemat sumber daya. Nah, ini membuat COAP sangat cocok untuk digunakan pada jaringan IoT dengan perangkat yang memiliki keterbatasan energi dan bandwidth. Nah, untuk perbedaan utamanya, jika kita bandingkan ketiga protokol ini, yang pertama adalah model komunikasinya, yaitu HTTP memakai request response, MQTT menggunakan publish subscribe, sedangkan COAP menggunakan client to server seperti HTTP, tapi dengan sistem yang lebih ringan. Perbedaan kedua adalah transport protokol yang digunakan. HTTP menggunakan TCP, dan juga MQTT juga menggunakan TCP. Sedangkan COAP menggunakan
transfer protokol yang berbeda, yaitu UDP. Perbedaan yang lainnya yaitu efisiensi dan tujuan penggunaannya itu sendiri. Karena HTTP itu lebih cocok untuk web service dan aplikasi internet biasa. Untuk MQTT lebih cocok untuk sistem komunikasi pesan dalam IoT. Sedangkan CoAP dirancang untuk perangkat IoT dengan sumber daya yang sangat terbatas. Nah, untuk kesimpulannya yaitu ketiga protokol ini tuh punya fungsi yang sama, yaitu memungkinkan perangkat untuk saling bertukar data dalam sistem jaringan. Tapi setiap protokol itu punya karakteristik dan tujuan penggunaan yang beda. HTTP cocok untuk komunikasi pada aplikasi web dan layanan internet tradisional. MQTT sangat efektif untuk sistem IoT yang butuh komunikasi pesan yang ringan dan efisien. Sedangkan CoAP dirancang khusus untuk perangkat IoT kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya. Karena itu, dalam merancang suatu sistem jaringan atau IoT, pemilihan protokol yang tepat itu sangatlah penting agar komunikasi data dapat berjalan secara efisien dan optimal. Nah, sepertinya cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.